Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, kita tahu banyak pendukung 02 itu yang emosional hingga menangis setelah debat capres gitu ya. Tapi saya menemukan sebuah video yang sangat-sangat bagus. Si Mbak ini, kakak ini, memberi 5 poin kenapa kalian gitu ya pendukung 02 tidak perlu menangisi Pak Prabowo Subianto, karena ini masih ada debat sekali lagi kan. Masa nanti di debat terakhir mau nangis lagi gitu kan, nggak lucu gitu, malah jadi aneh dan konyol gitu ya teman-teman. Nah, kita simak penjelasan kakak ini. Menurut saya ini ada 5 poin yang sangat bagus dia sampaikan. Kenapa kita semua, terutama pendukung 02 lah ya, kalau kita ngapain nangis gitu ya. Nah, kenapa pendukung 02 sebenarnya nggak perlu menangisi Pak Prabowo Subianto? Sesungguhnya kau sudah kalah. Jangan berpikir bahwa kau 5 alasan kenapa kamu nggak perlu nangisin Prabowo. Kalaupun dia kalah, dia masih punya 2,4 triliun dan dia punya tanah sekitar 340.000 hektar di Indonesia. Sebagai pembanding, harta kekayaan lawannya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah 18,7 miliar dan 15,4 miliar. Nah, data ini itu diambil dari LHKPN, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan ini ditetapkan oleh KPK. Alasan yang kedua, apa yang ditanyain oleh capres lain waktu debat kemarin itu bukan hal yang personal, karena yang ditanyain adalah anggaran dan pertanggungjawaban Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ini sama aja sama apa yang dilakuin Pak Prabowo di debat capres yang pertama waktu Pak Prabowo nanyain ke Pak Anies tentang pertanggungjawabannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta, kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies memimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Selain anggaran dan pertanggungjawaban, apa yang ditanyain oleh capres lain tentang kepemilikan tanah Pak Prabowo juga bukanlah hal yang personal, karena sertifikat tanah punya Pak Prabowo itu hak guna usaha, bisa dicari sendiri. Hak guna usaha itu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ini cuma one search away ya. Justru, demokrasi di negara ini bisa turun kalau pertanyaan ke pejabat tentang pertanggungjawaban anggaran dan kepemilikan kekayaannya didefinisikan sebagai serangan personal. Kebayang nggak kalau misalnya orang yang kepilih, pas kita nanyain kekayaannya dari mana, kita dianggap nyerang personal. Alasan yang ketiga, apa yang ditanyain ke Pak Prabowo dari Pak Ganjar itu semuanya nggak ada pertanyaan yang mengandung data rahasia negara, karena semuanya ini adalah penelitian yang sifatnya publik, bahkan bisa dibuka di internet. Yang pertama adalah data Global Peace Index Indonesia, itu dari Institute for Economic and Peace. Lalu data yang kedua, Global Militarization Index Indonesia, itu dari Bonn International Center for Conflict Studies. Data yang ketiga ada kapabilitas militer di Indonesia, itu dari Lowy Institute Asia Power Index. Dan data yang terakhir, anggaran pertahanan Indonesia, itu dari IAAS Military Balance Plus. Kalau yang disebut sebagai rahasia negara itu bisa jadi kalau misalnya ditanya nih, senjatanya ditaruh di mana, tanknya ditaruh di mana, markasnya ada di mana, itu baru rahasia negara. Alasan yang keempat, Bapak bilang kalau 1 menit dan 2 menit itu nggak cukup untuk ngejelasin semua data yang dibutuhkan. Faktanya, Bapak sering banget nih diundang di forum-forum terbuka yang waktunya nggak terbatas untuk Bapak ngejelasin data-data yang Bapak punya. Tapi Bapak lebih sering mangkir daripada hadir. Dari 17 forum yang Bapak diundang, Bapak cuma hadir di 7 forum. Alasan kelima, serangan-serangan personal yang selalu Bapak dan pendukung Bapak gaungkan itu justru sering banget dilakukan sama Bapak sendiri. Yang pertama adalah saat di kampanye Bapak bilang tentang dasmu etik. Lalu yang kedua justru baru banget terjadi hari ini. Ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Itu baru yang namanya serangan personal, Pak. Jadi lebih baik kita bijak untuk memilih ya guys, karena semua aspek kehidupan kita ini tuh ditentuin sama politik. Jangan sampai kita malah milih orang yang salah. Eliminasi yang paling buruk, jangan golput. Dan
Gak ada waktu yang telat untuk belajar. Walaupun lo selama ini nangisin dia, gak apa-apa. Belajar lagi. Gak telat. Please. Keren banget penjelasan si mbaknya. 5 poin yang dia sampaikan menurut saya sangat keren, dan ini adalah fakta yang wajib dan harus kita terima, suka nggak suka gitu. Dan mengenai pertanyaan Ganjar dan pertanyaan Anies dan posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan gitu ya, sebenarnya itu ada benang merahnya. Pak Anies tanyakan anggaran, Pak Ganjar yang disebutkan si kakak tadi itu mengutip yang indeks-indeks turun dari lembaga-lembaga yang tadi disebutkan si kakaknya dan Pak Ganjar di debat kemarin. Itu kan sebenarnya ada benang merahnya. Anggaran gede, kenapa indeks-indeksnya turun? Sebenarnya intinya sebenarnya itu aja. Nah, Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Diharapkan di forum itu dia memberi pencerahan. Sesederhana itu, rahasia negaranya di mana? Tidak ada sebenarnya rahasia negara. Justru Pak Prabowo diberi panggung di sana untuk mengklarifikasi. Pak Anies gak bisa kerja part 3 plus mau bahas debat capres tadi malam, debat capres kedua tadi. Sekilas saya tuh pengen kesian gitu sama Pak Prabowo karena beliau melas banget ya, beliau didesak ya sama paslon 01 dan paslon 03. Jadi beliau kelihatan mukanya melas banget. Tadinya saya mau jatuh iba gitu. Disinilah kelemahan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang rakyat. Kadang-kadang kita melihat orang yang terdesak tuh merasa iba. Padahal sebenarnya apa yang harus kita kasihan ya? Beliau adalah seorang menteri, beliau lebih kuat secara ekonomi dan sebagainya. Ngapain kita juga harus kasihan? Memang ini adalah tugasnya beliau untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah beliau lakukan. Jadi di sini Pak Anies memang sedikit ofensif karena memang beliau ini kan Menteri Pertahanan, jadi seharusnya beliau bisa berlaku juga secara defensif, mempertahankan dirinya. Tapi di sini kelihatan bahwa Pak Prabowo bahkan mempertahankan dirinya aja agak gitu, agak nggak bisa gitu loh. Jadi bagaimana dia akan mempertahankan keamanan negara? Dan di sini juga Pak Anies itu tidak menginginkan substansi yang terkait dengan rahasia negara sama sekali. Pak Prabowo tuh nggak bisa menangkap itu. Pak Anies di sini hanya menanyakan bahwa nilai tertinggi dari etika seorang pemimpin itu adalah beliau tidak KKN, tidak korupsi, jujur gitu ya. Nah itu yang ditekankan. Tapi kenapa pada saat Pak Anies bertanya kenapa ada perusahaan-perusahaan yang membeli alutsista itu terafiliasi dengan beliau nggak bisa jawab. Beliau bahkan oh yaudah nanti kita buka-bukaan di tempat lain. Itu kan tidak transparan gitu. Kelihatan bahwa beliau tidak siap, beliau tidak punya materi, beliau tidak punya data. Bagaimana ini bisa terjadi gitu? Seorang Menhan yang sudah lama bekerja tapi tidak mengetahui apa-apa gitu. Saya juga sangat bengong, sangat wow gitu, kok ada gitu. Jadi di sini pasangan paslon 01 dan paslon 03 yang mendominasi, mereka tampil bagus banget, mereka tampil sangat keren. Pak Anies juga sangat keren, beliau berani ofensif, berarti menampilkan bahwa beliau adalah pemimpin yang bisa mengintervensi gitu, membuat negara lain gitu merasa bahwa kita adalah punya kekuatan, kita nggak bisa diremehkan. Itu adalah pesan yang dibawa oleh Pak Anies dan itu keren. Dan seharusnya juga kita jangan jatuh kasihan sehingga terus jadi kita kehilangan akal sehat. Kita tetap harus memilih pemimpin yang memang sesuai dengan kecakapannya gitu. Bahkan beliau aja di Menteri Pertahanan tidak beres gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa berpikir bahwa bagaimana beliau akan mengatur negara yang lebih besar lagi. Ya mungkin pendukung 02 bilang Anies nggak bisa kerja, Anies tuh cuma ngomong doang segala macam. Nah di momen debat itulah harusnya Pak Prabowo itu bisa mengeksplor kelemahan kebijakan lawan yang jadi rekam jejak lawan selama dia memimpin. Misalnya Ganjar di Jawa Tengah, Anies di DKI Jakarta. Nah kalau tidak salah debat selanjutnya itu ada topiknya, ada temanya pemerintahan kalau saya tidak salah gitu. Nah kita lihat yang pernah memimpin satu daerah itu Pak Ganjar dan Pak Anies. Pak Prabowo akankah mempersiapkan diri untuk mengeksplor kelemahan kebijakan Anies dan Ganjar selama memimpin di daerah? Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.